Iya, balik lagi kita Sobat BKM FM di 0735881800 ya. Silahkan untuk Anda dan kita terima kembali Syariah. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit benar Mbak mau nyambung usulan dari kemarin atau minta penjelasan dari kemarin. Kemarin Bapak Ustadz yang kemarin bilangkan penyakit hati, aku baru 2 yang kita ketemukan, sekarang yang kita ajukan. Yang kita mau minta penjelasan, ada berapa macam obat penyakit hati tersebut? Apa cukup kita berdoa selanjutnya, apakah berapa macam untuk obat hati? Ya, halo. Ya. Ada lagi Mbak? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mohon dengan hormat kami Bapak Ustadz nyuwun dipun jelasaken werdine maknane al-jannatu tahta aqdil ummahat. Surga itu di telapak kaki ibu. Mohon penjelasan cara untuk memberi werdinipun Gus Pundi kirang langsung pun nyuwun pangapunten matur penjelasan pun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baran ya ini ya. Iya, jadi penyakit hati itu sebenarnya ada berapa? Terus Jadi cara gini, mengobatinya gimana? Jadi gini Mbah Ran, jenengan ini sebenarnya sudah tergelitik oleh ilmu tasawuf sebenarnya. Mbah Ran perlu bertemu saya sebenarnya ini. Kapan jenengan ke Martapura, ketemu saya dulu Mbah Ran. Nomor saya 081377750279. Jenengan bisa, ini sudah berkenaan dengan ilmu tasawuf. Yang ilmu tasawuf itu ada cabangnya namanya thariqah. Nah, thariqah itu dalam rangka membersihkan hati, dan hati itu adalah jiwa. Jiwa itu yang gak kelihatan tapi efeknya luar biasa Mbah Ran. Itu ada 7 lataif. Di dalam setiap lataif itu ada sifat mahmudah, ada sifat madhmumah, gitu loh. Ingat, saya ulangi, di jiwa manusia itu secara batinnya ada 7 lataif. 7 lataif itu apa? Ada kolbu, terus ada ruh, ada sir, kemudian ada khofi, ada akhfa, ada nafsu, ada kolab. Ada 7 lataif dalam jiwa manusia. Ini yang perlu dizikiri, ini yang perlu dibersihkan. Kenapa? Dalam setiap lataif ini ada sifatnya yang mahmudah. Sifat yang mahmudah ini adalah sifat yang baik. Artinya ketika dimisal di dalam kolbu manusia itu ada sifat irinya, tetapi juga ada sifat tegarnya. Yang tegar dipupuk gitu. Nah, yang iri dengkinya dihilangkan. Dan itu tergambar dalam wirid nanti Mbah Ran. Maka jenengan usianya berapa jenengan? Nanti WA lah ya. Kalau usianya ya, dan sebenarnya thariqah itu nggak mengenal usia sih. Cuman kemapanannya sudah usia 40. 7 lataif itu dari setiap titiknya itu perlu dizikiri. Nah, nanti ketika dizikiri itu akan terbuka semacam pengalaman batin. Nggak bisa digambarkan sih ya, nggak bisa diungkapkan di sini Mbah Ran, karena ini adalah umum. Maka kalau pas jenengan ke Martapura, jenengan mampirlah ke rumah. Insya Allah kalau ke Martapura ngelewati rumah saya. Untuk Mbah Ran seperti itu. Artinya di dalam kolbu, di dalam ruh, di dalam sir, di dalam khofi itu punya sifat yang madhmumah, yang buruk, yang itu harus difokuskan dengan cara dizikiri. Nggak hanya cukup dengan saya nggak sombong. Kenapa? Karena mata yang sombong itu sebenarnya bukan hanya sekedar ketika melihat apa? Melihat orang yang miskin kemudian hati kita menghina. Bukan hanya itu, Mbak.
Karena di balik mata sombong itu ada di balik mata syahwat. Ketika melihat wanita dengan penuh hasrat itu sama dengan mata melihat orang miskin dan menghina. Kesana itu kajiannya Baran. Maka perlu, kalau jenengan udah pertanyaannya tentang hati ini, perlu ilmu thariqah namanya. Silakan nanti bisa konsultasi dengan saya insya Allah. Itu aja Mbak. Yang selanjutnya tadi tentang Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini menggambarkan bukan letaknya, tetapi menggambarkan bahwa seorang anak itu tergantung ridhonya orang tua. Makanya ridhollah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Bahwa ridho Allah itu adalah ridhonya orang tua, bahwa marahnya Allah itu adalah marahnya orang tua. Dan gambaran ini digambarkan juga oleh Rasulullah untuk tunduk dan khuduk kepada orang tua. Meskipun orang tua itu sampai memberikan kita hal yang buruk, tetap kita harus baik kepada mereka. Bahkan ketika orang tua pun sampai keluar agama ini, tetap kita harus baik kepada orang tua. Dan surga tetap ada di bawah mereka untuk urusan di lingkup kita sebagai anak. Tetapi ketika berbicara agama, maka kita tidak akan mungkin juga mengikuti agama mereka. Misal sampai mereka pindah agama, tetapi pindahnya agama mereka itu tidak menggugurkan bakti kita. Sampai segitunya dalam Al-Quran. Itu di surah Luqman ada itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jelas banget itu Baran, bahwa ketika mereka mengajak kafir itu jangan taat kepada mereka, tapi tetap mereka kita lakukan sebagai orang tua. Seperti itu. Tetap ada surga di bawah kaki mereka. Meskipun apapun kondisi orang tua kita ya, dan sikap mereka terhadap kita, tapi tetap saja surga di bawah telapak kaki ibu ya. Dan ini juga sudah diajarkan kepada anak-anak ya, termasuk anak-anak PAUD misalnya, supaya mereka bisa menghormati kedua orang tuanya.